malam yang indah, legend namanya nih ya, legend. Dan saya senang hari ini bisa bertatap muka dengan generasi muda yang ada di Yogyakarta, baik generasi Y maupun generasi Z. Banyak dari teman-teman sekalian yang saat ini menjadi mahasiswa atau mahasiswi, tapi juga mungkin sudah ada yang bekerja. Yang jelas, saya selalu senang untuk bisa kembali ke kota Yogyakarta ini. Kalau boleh cerita sedikit dulu, Pak SBY, masih ingat Pak SBY ya? Pak SBY itu Danrem 072 Pamungkas. Jadi dinasnya dan tempat tinggalnya di sekitar sini. Mana ya? Di situ ya? Kan Kridosono nih kan? Sebelah timurnya Mas, sebelah timurnya. Timur? Ya. Di situ ada rumah dinas, rumah jabatan Komandan Korem. Masih ada? Masih. Itu di sana tahun 94-95. Nah, waktu itu saya baru selesai SMP. Kemudian dari Jakarta, orang tua pindah ke Jogja, dinasnya. Nah, kebetulan saya masuk SMA Taruna Nusantara di Magelang. Jadi kalau lagi libur, ya pulangnya ke situ. Tapi udah sekian tahun yang lalu lah. Mungkin adik-adik belum lahir ya. Ini kelahiran 2000 sekian pasti kan? Tapi yang jelas Yogyakarta selalu spesial seperti lagunya, ya kan? Istimewa dan tentunya penuh dengan potensi. Di antara semua potensi yang ada di Yogyakarta dari dulu sampai sekarang dan saya yakin sampai seterusnya, yang paling menonjol adalah sumber daya manusianya. Anak-anak mudanya terkenal kreatif, terkenal intelektual, cerdas, juga kritis. Dan malam hari ini saya juga kembali bisa menilai bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi adalah isu-isu yang penting untuk kita diskusikan bersama. Mas Arief, terima kasih. Mas Arief adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya juga ditemani oleh sejumlah sahabat kader utama Partai Demokrat. Ada Mas Renvil Antonio, ini bendahara umum saya. Kemudian, nah ini juga spesial, Bung Andi Malarangeng. Beliau mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, juga lama sekolah dan kuliah di Jogja. SMA-nya SMA 8. Nomor 1 sekarang. Kuliahnya di UGM. Istri beliau ini Mbak Fitri asli sini juga ya. Ngomong Jogja. Nah, Jogja asli. SMA-nya SMA 3B. 3. Ini berantem terus. Sebelah. Ini ingin membuktikan mana yang lebih unggul begitu. Tapi kuliahnya juga di UGM. Ada Bang Heri Sebayang. Kalau Bang Heri Sebayang dulu kuliahnya di Jana Badra. Ya. Sebelumnya juga menjadi ketua DPD Demokrat untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada, nah ini juga Mas Alang ya. Mas Alang ini adalah calon anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk DPR RI. Aslinya mana Mas? Kulon Progo aslinya. Ya. Kemudian ada Mas Dani yang juga calon legislatif DPR RI. Aslinya mana Mas? Palembang. Oh Palembang ini. Tapi lama di Jogja juga ya. Ini aktif di Serikat Buruh. Dan teman-teman yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tadi siang sampai dengan sore saya datang ke UGM, Visipol UGM, untuk menyampaikan sejumlah pandangan sekaligus juga berdiskusi tentang demokrasi di Indonesia. Bagus acaranya, saya senang bisa mendengarkan sejumlah pertanyaan dan pandangan dari para mahasiswa juga yang sama-sama memiliki concern, memiliki perhatian karena kita merasakan demokrasi di Indonesia dewasa ini mengalami kemunduran atau paling tidak stagnasi. Banyak faktornya, diantaranya karena kebebasan berbicara melemah,
banyak masyarakat kita, termasuk anak-anak muda, yang takut berbicara. Saya nggak tahu apakah dirasakan juga oleh teman-teman sekalian. Nah, di samping itu tentunya ada sejumlah permasalahan terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Jadi berbicara penegakan hukum yang seharusnya adil, tidak tebang pilih. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita untuk kita atasi, kita carikan solusinya. Karena kalau masyarakat hidup dengan ketakutan dan rasa cemas, hidup dalam ketidakadilan, ini akan menghadirkan banyak permasalahan lainnya. Apalagi ketika dewasa ini masyarakat kita juga mengalami kesulitan kehidupan ekonomi karena daya beli yang menurun, harga-harga yang mahal, sulit untuk dijangkau, sedangkan penghasilannya tidak membaik. Lapangan pekerjaan juga cukup sulit untuk didapatkan untuk anak-anak muda terutama. Belum lagi bicara seringkali terjadi PHK yang besar-besaran. Para pekerja, para buruh kita juga menuntut keadilan agar nasib dan kesejahteraannya bisa diperhatikan. Petani, nelayan juga sama. Rasanya perlu perhatian khusus agar mereka bisa terus menjadi petani dan nelayan yang produktif. Ketika pupuk mahal, sulit untuk dijangkau, maka tentu menyulitkan para petani kita. Belum lagi bicara mahalnya solar, padahal nelayan kita butuh solar untuk bisa mendapatkan ikan di laut. Dan banyak lagi yang lain, profesi-profesi yang terdampak, termasuk khususnya para pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah. Ini juga perlu mendapatkan bantuan dan perhatian kita semuanya. Guru, tenaga kesehatan, ASN, TNI Polri perlu ditingkatkan kesejahteraannya, perlu dinaikkan gajinya setiap tahun karena inflasi harga-harga juga terus naik. Jadi itu sekelumit masalah Indonesia hari ini. Saya tidak ingin terlalu jauh mengelaborasinya. Yang jelas anak-anak muda juga punya tantangannya. Tapi kita hadir di sini bukan hanya untuk menumpahkan keluh kesah kita, sambil terus kita bangun optimisme, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi tentu tidak akan datang dengan sendirinya. Disinilah saya ingin mengajak diri sendiri dan kita semua, mari sama-sama kita berikhtiar, berjuang, agar bisa menghadirkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang kita cintai ini, untuk masa depan kita semuanya. Untuk masa depan kita semuanya. Kalau kita bisa membangun spirit itu, adik-adik yang sekarang usianya berapa? 18? 19? 20? Angkat tangan yang 20? 21? 22? Ya kurang lebih segitu ya. Kurang lebih di usia-usia segitu. Artinya memang harus kita persiapkan dari sekarang. Sering kita mendengar Indonesia Emas 2045, betul? Yakin nggak Indonesia Emas 2045? Nggak yakin? Kenapa? Boleh dijawab. Yakin jika pemimpinnya baik dan bijaksana. Siapa namanya? Tansia. Jawabannya tadi yakin kalau pemimpinnya baik dan bijaksana. Siapa pemimpin itu? Semua, kita semua adalah pemimpin. Paling tidak kita adalah pemimpin untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan terkecil kita. Nah, yang jelas tadi Indonesia 2045 hanya tinggal 22 tahun lagi dari sekarang. Sebuah rentang waktu yang tidak terlalu lama sebetulnya. Nah, kalau kita begini-begini saja, landai, pertumbuhannya tidak digenjot, pertumbuhan ekonominya tidak signifikan, ekonomi kita tidak signifikan, yang meroket harusnya ekonomi, tapi yang meroket adalah utang kita sekarang. Ada yang tahu utang kita berapa? Lebih dari 7.800 triliun. Besar nggak itu?